Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share-nya ya. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya mau kenalin teman saya yang usaha terkait perkucingan gitu. Usahanya apa aja? Nanti kita langsung tanya ke orangnya. Langsung aja yuk. Cekidot. Siapa namanya? Ikrom. Nah, ini usaha apa sih? Boleh dikasih tahu ya? Sebenarnya nggak usaha sih. Kayak apa ya? Kayak miara kucing, tapi kebanyakan anaknya jadi kita lepas adopsi aja. Oh gitu. Selain pelihara kucing, karena mungkin di rumahnya nggak muat gitu ya, sempit. Jadi dia lepas adopsi dengan fee gitu ya. Ada pembiayaan gitu kan ya? Betul. Jelasin dong maksudnya. Biayanya. Nah, selain apa? Lepas adopsi itu, apa aja usahanya? Kayak pacak bisa, untuk penitipan juga bisa, sama grooming. Tapi kalau grooming kita cuman minggu doang mungkin. Yap, hari Minggu aja. Ya kalau untuk Senin sampai Jumat nggak bisa. Tuh, karena ownernya atau yang punyanya dia kerja juga ya. Jadi ini semacam sampingan aja untuk kucing-kucing ini gitu. Betul. Terus ini nanti awal mulanya gitu ya diseriusin. Biasanya kan ada yang cuman benar-benar pelihara aja, tapi nggak sekalian usaha. Kalau ini kan dia diusahain ya, maksudnya karena mengiklankan atau mempromosikan si anak-anak kucingnya untuk diadopsi gitu dengan fee tertentu. Kan jadi kucingnya itu dikawinkan atau usaha pacak untuk orang lain yang ingin mengkawinkan si kucingnya. Kan ada orang yang nggak mau kucingnya itu dikawinin sama kucing kampung, jadi pengen sama-sama satu ras kayak gitu, misalkan Persia dengan Persia lagi. Jadi kan mungkin teman saya yang memfasilitasi itu kayak gitu. Jadi awal mulanya kayak gimana tertarik? Awal mulanya, kalau untuk awal mulanya kita nggak beli kucing, justru ada yang ngasih untuk lepas adopsi. Dia tuh jadi udah nggak mau miara kucing, tapi dia kasih ke saya karena saya juga suka kucing. Dulu tuh miara kucing kampung 2. Nah, terus dikasih 1 Persia jenis medium betina, terus kawin sama kucing tetangga. Kucing tetangganya apa? Persia juga. Oh, Persia. Alhamdulillah Persia juga jadi punya anak. Karena emang saya kerja, jadi itu kucingnya, anaknya, karena emang nggak bisa ngurus kecuali induknya doang. Ya saya setengahnya saya kasih yang punyanya lebih dulu. Nah, 1 saya lepas adopsi untuk biaya tambahan pakan, kayak vitamin gitu. Nah, dan sekarang juga masih ada yang ngasih kucing, cuman kita udah nggak terima karena emang udah kepenuhan banget di sini. Oh gitu ya, jadi awal mulanya tuh dikasih gitu ya, nggak ada niatan. Terus ternyata kesini-sini mungkin jadi suka gitu ya, jadi diteruskan. Nah, untuk kan biasanya ada yang orang bilang nggak mau beli kucing nggak boleh gitu ya, ada persepsi dosa gitu-gitu. Sebetulnya bukan beli mungkin ya, tapi semacam fee untuk biaya waktu lahiran ya, mengurus. Bisa dijelaskan gitu untuk pendapat seperti itu? Yang nggak boleh dijual gitu. Yang nggak boleh dijual tuh sebenarnya cuman kucing yang nggak diurus. Ngerti gak sih? Maksudnya tuh dalam ceramah tuh pernah dengar gitu. Boleh jual beli, tapi bahasanya tuh lepas adopsi. Tapi kalau untuk ini kan kita ngurus untuk biaya makan, vitamin, kayak semacam gitulah. Belum fasilitas tempatnya ya kan, dia kan butuh ruangan buat yang sejuk gak panas gitu. Nah jadi kalau untuk nggak boleh jual beli kucing kecuali kita nemu kita jual, nah itu enggak. Ini kan kita ngurusin, ngasih makan juga, semuanya kita fasilitasin. Iya, jadi
selain makan pasti kan tempatnya juga, terus biar bikin nyaman si kucingnya pakai AC ya si tempatnya. Jadi kalah sama yang punyanya. Yang punya pakai AC nggak? Coba ngomong. Kalau saya di tiker sama kipas angin, kalau kucing saya di AC. Bisa ngeliat sendiri ya di samping. Nah ya, jadi bukan hanya makannya aja, terus sama pasirnya juga kan dia berpengaruh. Terus kalau misalkan kucing banyak itu lebih dari 10 bisa berkilo-kilo ya, berpuluh kilo, hanya cuman sebulan 2 bulan aja. Jadi mungkin itu biaya untuk perawatannya. Untuk ganti pakan lah bahasa manisnya. Nah kayak gitu. Terus untuk kerasnya harus apa aja sih yang ada di sini gitu ya, yang dipelihara gitu? Ada peknos, tapi kebanyakan di kita flatnose. Kalau untuk peknos tuh ada satu untuk jantannya ya. Kalau untuk 1, 2, 3 itu flatnose, 1 medium, satunya lagi Himalaya. Nah 1 lagi tuh flatnose juga. Jadi total semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu hanya yang dewasanya aja, yang adultnya ya, belum sama yang kittennya ya. Terus untuk waktu memulai gitu ya, ini kan semacam usaha sampingan, itu kira-kira modalnya berapa, terus yang dikeluarkan tuh apa aja, misalkan kayak kandang, terus ini bikin kayak kandang permanen ya, bukan kandang yang besi, itu kira-kira berapa, rumah untuk si kucingnya kayak gitu, bisa diinfoin gitu. Kalau untuk bangun ini nih, tempat rumahnya ini saya habis 11,5. Ya, sama itu udah termasuk AC mungkin ya. Sama semuanya. Tukangnya ya, kalau tukangnya saya nggak tahu deh itu untuk, soalnya jadinya ini nggak terlalu cepet. Borongan. Enggak juga, paling seminggu cuman bayar berapa gitu. Cuman kalau untuk kandang kita beli lagi di luar dari fasilitas rumahnya ini, karena emang kalau dilepas semua ada yang berantem biasanya, ya kan, ada yang nggak cocok itu, makanya kita taruh kandang tapi dilepas ganti-gantian gitu. Bukan berarti kita dikurung semuanya, tapi ganti-gantian aja dilepasnya. Kayak gitu. Jadi dia di dalam kandangnya juga ada kandang besinya juga, biar terjaga juga ya. Kalau misalkan apalagi yang baru lahiran itu kan harus terbebas dari yang lain kan ya. Kayak gitu. Untuk ya atau fee-nya ya, fee perawatannya itu dia berapa kisarannya. Terus apakah misalkan lebih mahal tuh si merek lagi ras ini, kalau misalnya yang ini lebih murah ras ini gitu? Sama aja sebenarnya, tapi kalau untuk perawatan makan, vitamin, terus apalagi ya, semuanya sama kok. Obat cacing kita mereknya sama semua, kagak dibeda-bedain gitu. Tapi yang ngebedain itu cuman kayak matanya, soalnya si peknos itu kan sering keluar air mata. Nah itu harus sering-sering dielap aja biar nggak bebekas gitu. Ada juga flatnose itu juga sama. Kalau untuk perawatannya, biaya perawatannya yang harus dikeluarkan sama yang mau adopsi itu berapa kisarannya? Terus untuk diadopsinya itu dari umur berapa bulan? Terus kenapa sih harus umur segitu? Kalau misalkan sebelum itu kenapa nggak boleh? Ini kan jadi banyak pertanyaan nih buat yang teman-teman. Lepas adopsi biayanya itu tergantung. Kalau yang peknos saya lepas biasanya, yang peknos biasa ya 2,5. Tapi kalau untuk yang ekstrim tuh bisa sampai 3 jutaan. Kalau untuk medium 800, flatnose 1,5. Nah kalau untuk usia biaya lepas adopsi itu paling kita emang butuh namanya dana ya buat makan dia, perawatan dia. Kadang saya juga kehabisan buat jajan mereka, saya juga lagi mikirin gimana gitu lah. Tapi saya tuh nggak mikir sebulan setengah harus lepas adopsi, tapi nggak, minimal tuh 2 bulan udah bisa makan sendiri, udah bisa pup sendiri. Nah itu baru kita lepas. Jadi kita nggak mementingkan uang dulu gitu. Yang penting dia bisa mandiri, jadi dia udah bisa hidup sendiri. Jadi dipiara juga nggak akan ada kendala, mungkin mati, mungkin sakit-sakit sedikit oke lah.
bisa diurus sama yang ownernya yang selanjutnya gitu. Tapi kalau untuk lepas adopsi 2,5 bulan udah mantep lah gitu. Jadi untuk lepas adopsi itu paling minimal 2 bulan ya, atau 2,5 bulan. Jadi sebelum itu kalau bisa jangan gitu, karena biar si menyusui ke induknya juga lebih lama gitu ya. Karena biar imunnya juga bagus. Kalau misalkan susu yang formula dari luar kan takut nggak bagus gitu ya ke imunnya, karena kalau kita tuh gampang sakit sih. Terus kalau misalkan ini pas diadopsi itu dia udah disuntik atau harus yang disuntik yang ngeluarin untuk biaya suntikannya itu yang nerima adopsi atau gimana? Jadi kan pasti vaksinnya itu kira-kira dari umur berapa bulan sih untuk yang mau diadopsi? Kalau vaksin biasanya si kitten itu bukan tergantung usia, jadi tergantung berat. Kalau udah 1 kilo bisa divaksin. Kalau nggak salah F1 atau berapa gitu. Saya juga soalnya jarang divaksin kucing-kucing saya ini. Ya gitulah Karena mungkin biayanya mahal Pak. 1 kali vaksin berapa ya kalau boleh tahu? 175 pertama vaksin. 175 satu suntikan. Satu kucing. Kalau untuk yang kedua itu biayanya kurang lebih berapa ya? Sekitar 200-an deh. Nah, yang ketiga baru vaksinnya lebih murah juga. Nah, jadi kalau untuk lepas adopsi kenapa bisa divaksin ya? Kenapa mau divaksin? Itu harus berat badan. Kalau menurut saya, kalau yang dokter yang ditemuin di pet shop itu harus 1 kilogram ya beratnya. Kalau belum berat segitu belum bisa. Kalau 1 kilo itu berapa kira-kira cara usianya? Ya 2 bulan, 2,5 bulan lah. Jadi tergantung dia gemuk atau enggak. Tapi kalau belum sampai 1 kilo itu belum bisa. Nah, untuk vaksin ya. Oh, jadi kalau misalkan udah 2 bulan lebih atau beratnya 1 kilo itu udah harus bisa divaksin pertama kali. Nah, jadi di sini tuh dia nggak divaksin, jadi yang wajib vaksin itu yang menerima adopsi kan? Iya, kalau emang mau vaksin di sini sih keluar lagi biaya ya. Saya untuk biaya vaksin kutu, kalau kutu kita usahakan pasti nggak ada. Nah, tapi kalau ada sedikit ya itu mungkin perlu penanganan lebih dari owner yang selanjutnya. Tapi kalau untuk vaksin ya kita bukan yang nggak mau, cuman kalau untuk biaya vaksin lumayan juga kalau untuk saya sebanyak kucing ini gitu loh. Nah, terus untuk usaha lainnya kan pacak ya. Nah, untuk pacak itu dia dikenakan biaya berapa? Terus berapa lama? Itu mungkin biaya perawatan kali ya pacaknya itu? Pacak itu cuma kawin sama si jantan. Kita nggak nerima si jantan kawin sama betina kita. Paling si betina bawa ke sini kita kawinkan sama jantan kita gitu. Untuk biayanya berapa? 450 untuk 450.000 untuk kawin itu seminggu, dan bergaransi kalau emang nggak hamil nanti kita bawa lagi di sini. Untuk itu free biaya, tapi bawa pakan sendiri. Oh, jadi hanya biaya kayak minjemin aja kali ya, minjemin kucing buat dikawinin. Jelasnya ya. Nah, kayak si sperma jantan naruh di betina aja. Tapi kalau untuk si jantan ke rumah si betina nggak mungkin, soalnya dia udah nguasain bau di sini. Jadi di sini tinggal si betinanya nyocokin, beradaptasi di sini lah ya. Ya kayak gitulah. Ya itu kucingnya ada yang mau keluar ya. Agit. Jadi kalau yang pacak itu dia harus bawa makannya sendiri ya. Bawa makan sendiri, pasir juga sama. Terlebih dahulunya yang pentingnya nggak ada penyakit kayak jamur, kutu, itu skabies, usahain jangan pernah ada di sini. Soalnya kalau di sini kan banyak anak kucing, takutnya tertular juga gitu. Lebih gampang ketular kalau untuk kucing-kucing Persia kayak gini. Untuk kucing ras tuh emang rada susah gampang untuk ngerawatnya, karena dia kan beda gitu sama kucing domestik. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya kayak gimana, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi ini karena akan panjang, saya bikin videonya 2 part kayak gitu.